heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tetap. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Hingga harinya kelak. Hingga harinya kelak. Shalom teman-teman. Halo Kak Aru. Gimana? Apa kabarnya nih? Baik-baik saja Baik, dong Bang. puji Tuhan. Dan selalu sehat. Sip, tentunya. harus Gimana? tetap jaga kesehatan. Bang Rido juga. Kabarnya gimana kabarnya? Amin, puji Tuhan, selalu diberkati kesehatan fisik yang prima. Amin. Teman-teman kita dong, sapa. Apa kabar teman-teman? Pasti sehat-sehat aja kan? Amin. Dan pastinya harus selalu jaga kebersihan tentunya kan? Jaga kebersihan. Oh iya, kita kalau nggak salah udah bukan seminggu Hampir tapi sebulan bro. sebulan ya, Hampir sebulan kita sebulan udah nggak kita. ketemu, kita nggak Bersekutu. di rumah Tuhan, maksudnya di gereja Iya, ini kan, udah maksudnya lama udah ya. sebulan kita nggak ketemu bareng. Biasanya setiap Sabtu kita ngumpul bareng-bareng. Ngumpul bareng, bersekutu. Iya, Berangkat ke gereja hari Minggu, Mm-mm. ketemu jemaat lain, pemuda Iya. yang lain. Pasti ada kerinduan lah dari ada teman-teman ya. kerinduan. Pasti. Dan gue mau nanya nih Bang, apa namanya, kita tuh sebenarnya di sini mau Ngapain ngapain gitu sih? ya? Yoi, Kita mau tuh ngapain? sekarang tuh mau merenungkan firman Tuhan, baca firman juga di sini. Tapi kita sersan aja bro. Oke. Apa itu, Seth? Apa tuh sersan Bang? Sersan itu serius tapi tetap santai. Yoi, Itu yang kita serius bahas tapi di tetap sini. saya. Yoi. Nah, gini Karu, sebelum kita mulai ke renungan kita, Oke. bagusnya kita minta perlindungan dari Tuhan Yesus, Roh Kudusnya untuk hadir persiapan ini. Kita satu diri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas penyertaan dan juga berkat-Mu hingga pada saat ini kami masih diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan masuki dalam ibadah online pemuda, remaja dan para remaja ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam ibadah ini dan kiranya dalam pembahasan renungan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan ini kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah bro, Gimana nih Bang? sekarang tuh kita mau bahas apa sih sebenarnya sih? Apakah ada hal yang perlu diketahui teman-teman juga? Jadi tema kita pada hari Pada hari ini ini. itu adalah membaca buku versus membaca ponsel. Membaca ponsel, membaca buku versus membaca ponsel. Iya. Tapi sebelumnya Bang, Ya bro. banyak yang tanya ini tuh apa sih gitu kan? Oh, ini
ibadah tapi kita ada slogannya apa itu, Bro? Kita tuh ada di segmen Di segmen ngobar. Yoi. ngobrol bareng. Yoi. Tapi sebelum kita membahas renungan kita ini, Ya gimana, Bang? bagusnya kita kan ada ayat firman nih. Oke. Baiknya kita bersama-sama buka Alkitab kita teman-temannya yang ada di rumah. Kita akan membaca firman kita dari 2 Timotius 4 ayatnya ke-9 hingga 18. 2 Timotius 4 ayatnya ke-9 hingga 18. Saya akan membacakannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tebang itu, lah yang banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan dianggukan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, itulah bro pembacaan ayat Alkitab kita. Iya. Nah, sesuai tema yang kita baca, Bang. sebelum kita bahas nih, kayaknya bagusnya kita dengar pendapat juga dari teman-teman kita. Iya. Ya kan? Jadi minggu lalu kita udah sempat ajuin beberapa pertanyaan ke teman-teman remaja, pemuda remaja, para remaja. Nah, kita pengen tahu nih jawaban mereka dari tema ini. Kita ngasih pertanyaan. Nah, kalau yang penasaran kita kasih dulu Tayangan video ya. Inilah jawaban teman-teman. Iya. Membaca buku versus membaca ponsel. Biasanya adalah tidak menarik dan kata-katanya berbelit-belit. Malas membaca buku karena membaca buku membuat mereka cepat bosan, karena dibacanya hanya ada tulisan dan tulisan lagi. Itu mereka tidak memiliki tujuan dari membaca buku. Saya sendiri jujur kalau membaca juga harus ada niat. Melakukan hal-hal yang kita sukai, misalnya berolahraga, bermain musik. Nah, kita perlu mengetahui nih bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi kondisi jasmani maupun rohani. Itu tergantung masing-masing individu. Itulah jawaban teman-teman kita. Wah, Macam-macam lah ya. ya bagus-bagus ya jawabannya. Ya. Jadi ada berbagai macam istilahnya berbagai macam versi Ada dari yang teman-teman. bilang harus orang tua juga harus ikut mengawasi. Ada yang bilang emang harus dari diri sendiri. Iya. Jadi kalau untuk kita untuk keluar dari adiktif si Ponsel ini ponsel ini, kita harus ya kemauan diri sendiri gitu. harus Jadi dari diri sendiri ya bang. ya jadi kita mau coba nih, mau kita lihat dulu pertanyaannya apa di sini. Biar teman-teman yang lain tahu ya. Iya, kita mau juga bahas juga itu kan Iya. kemarin versi teman-teman yang ada yang udah di rumah yang kemarin ngirimin kita kirimin pertanyaan. Pertanyaannya apa itu kak kemarin yang kita lihat? Itu apa yang sering kali membuat pemuda malas membaca buku? Nah, menurut Bang Rido dulu nih, apa nih Bang? Gimana nih Bang? Satu, membaca buku mungkin apa ya? Kalau saya sih karena aktivitas kali ya. Iya. Aktivitas satu. Sebenarnya pas aktivitas juga bisa kita baca buku, tapi kalau saya sendiri baca buku tuh jenuh hanya tulisan yang dilihat. Biasanya lihat apa? Itu loh. Biasa
Makanya kalau kita bandingkan sama ponsel gitu, lebih banyak apa ya variasinya gitu loh. Kalau di buku ya dibaca terus emang dari kitanya sih. Kalau kita nggak suka baca buku, ya emang jadi bosen. Jadi bawaannya. bosan ya kalau misalkan emang gua nggak biasa baca buku ya udah gitu kan. Iya kayak gitu. Jadi. Tapi tahu nggak Bang, kalau menurut riset nih ya yang gue baca nih, dari buset. ya dari ini nih, dari the Apa yang world jelas most dulu bacanya Yang jelas dulu bacanya itu bro. Sorry. Ini susah soalnya pakai bahasa Inggris. Oh, iya. Gue biasa di ini. The words most literated nation. Literated nation. Ya, gitu. Apa risetnya Bong? Jadi menurut penelitian nih para ahli ini, Oke. rata-rata orang Indonesia membaca itu 3-4 kali per minggu. Dengan durasi waktu membaca rata-rata 30-59 menit. Dengan rata-rata jumlah buku yang ditamatkan per tahun hanya 5-9 buku. Coba bayangkan setahun itu 5-9 buku di Indonesia. Lu bayangin Bang. Padahal warga Indonesia begitu banyak. Warga Indonesia itu ada 217 ya segitulah. Oke. Saya udah nangkep bro. Billions 2000 lagi. Jadi intinya gini. Jadi emang warga kita atau sekarang tuh agak males baca buku kali ya karena pengaruh ponsel juga. Iya, mungkin gimana ya? Kalau orang zaman sekarang, kalau menurut gue nih Bang, baca buku itu kayak apa ya? Apalagi anak zaman sekarang kan, orang bisa mengakses buku dari ponsel. Banyak bisa juga, ya, bisa. Banyak ebook. Kalau misalkan saya dengar tadi tuh ada yang yang anak remaja ngomong kalau di anak muda sekarang tuh ada web. Biasanya komik tuh webtoon bisa atau dari ponsel juga ya itu. Iya, terus apa tadi namanya saya lupa yang bisa kayak buku online gitu. Jadi mereka tetap aja mikirnya mereka membaca, tapi ya itu karena sudah disediakan dari ponsel, berarti mereka bacanya di gadget juga. Gitu. Berarti ada positifnya juga bro ya pakai ponsel. Enggak semuanya hal negatif juga. Iya, pakai ponsel. Juga. Belum tentu juga orang yang malas baca buku belum tentu juga malas baca di HP ya. Bisa aja dia baca di HP. Enggak harus pakai buku mereka berarti ya. Mungkin gitu aja maksudnya yang jadi apa kenapa lebih sedikit mungkin dari riset yang ada karena mungkin. Orang zaman sekarang sudah bisa banyak apa ya istilahnya source yang bisa diambil di ponsel ya dengan buku. Betul. Bahkan ini aja tadi waktu gua baca khotbah nih, gua baca lu dari Alkitab, gua dari Alkitab. Ada di Alkitab. Ada di handphone ya kan. Itu ada salah satu juga yang sudah menandakan gitu loh. Ya. Nah, ini yang pertanyaan kedua nih ya. Ini cukup menarik sih Bang kalau menurut gua nih ya. Yang paling banyak dialami rekan-rekan pemuda kita nih. Bagaimana cara pemuda mengurangi adiktif dalam bermain ponsel yang berlebihan? Kecanduan. Kita harus fokuskan dulu. Kalau kecanduan di ponsel itu baca buku nggak masalah bro. Tapi yang kita tekankan kecanduan main game, YouTube, sosmed. Itu yang jadi masalah sebenarnya di TikTok. TikTok di dinding. Iya. Oh, bukan ya. TikTok kan gayanya begini Bang, gini kan. Jangan-jangan anak TikTok kan. Anak TikTok kali situ. Tentu saja. Tidak dong. Jadi ya gimana sih cara untuk mengurangi adiktif? Menurut Bang Aru. Kalau menurut Abang ya Abang, Bapak. Abang. Kalau menurut gue sih Bang, cara menguranginya ya istilahnya dari tadi pendapat dari salah satu pemuda dari diri sendiri aja. Gimana caranya dan satu walaupun orang bermain gadget atau bermain game harus bisa tahu mana prioritasnya. Maksudnya bisa membagi waktu lah yang penting. Kalau ya jujur saya juga seorang yang suka main game di HP, ya kan, sering banget main game, main istilahnya sosial media, tapi bukan TikTok ya, sosial media. Anak gamers lah. Ya gamers lah kan sekarang banyak nih kayak gamers Mobile Legend ya kan. Free Fire ya kan. Cacing apa Snake itu ya? PUBG Snake yang ular-ularan gitu kan. Nah, itu kan caranya ya kita harus tahu mana real life, kalau bahasa anak gamers tuh real life dengan game life gitu. Jadi ya jangan terlalu sering lah. Kalau misalkan main game tapi sudah bisa menghasilkan, misalkan banyak nih yang pro player Bang.
YouTubers. Ya, YouTubers YouTubers. ataupun pro player gitu kan. Kalau Ah. gamers tuh kan pro player yang sudah bisa ikut kompetisi, dapat uang, itu nggak apa-apa. Itu Tapi bagus. kalau Anda hanya main game dan Tapi- kalah terus, Nah. tidak menang-menang ya kan, tolong Anda Hentikan. tolong Anda berpikir dengan baik ya. Itu tidak berguna, hanya buang-buang waktu, kasihan. Oh, itu pesan-pesan dari gamers. Iya Oh, bener, dari kalau nggak gamer. jago-jago amat berhenti, udah. Oh, gitu ya. Mending baca buku, pinter ya kan. Nah, itu tadi dari teman-teman kita Iya. udah dengar dan pendapat kita pun sudah ada tadi. Iya. Sekarang kita bagusnya harus mendengar juga nih Dari ini ya, dari apa? secara Secara Alkitab. Alkitabiah, Nah, secara dari teologinya. Teologinya Ah, bagaimana? benar. Bagusnya kita Jadi daripada kita ngalor ngidur, kita iya, pengen tahu nih sebagai gimana. orang beriman, Hmm. anak Tuhan Yesus, kita perlu yang kayak gitu. Oke, benar. Arahan dari pendeta kita. Iya. Mungkin kita undang aja ya, Pak Oke. Pendeta Agus. Silakan Pak Boleh, Pendeta Pak Pendeta Agus, boleh gabung bersama bergabung kami. bersama kami. Teman-teman sudah bergabung bersama kita Pak Pendeta Agus. Pak Pendeta Agus, apa kabar? Puji Baik, Tuhan. salam namaste Pak. Salam namaste. Apa kabar Pak Agus? Sehat-sehat luar biasa Mas Arum. Salam namaste. Sehat kita semua ya. Sehat, puji Tuhan. Amin. Nah, Ya gimana Mas Arum? nah ini nih Pak. Jadi kan gini Pak. Tadi Ya. tuh kita udah ngedengerin sedikit jawaban dari teman-teman Ya. kita yang ada di rumah tentang si tema kita hari ini nih. ya. Tema kita kan membaca buku versus membaca ponsel. Ya. Yang diambil ayat bacaannya dari 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18. Ya. Nah, kita pengen tahu nih Pak, kalau dari sisi Sisi Alkitabiah ya, dan Oke. gimana sih Pak? Oke, ya. Pertama kita akan bahas dulu nih apa yang tadi sudah dibaca ya, Ya. dari Iya. 2 Timotius Timotius pasal 4 ayat 9 sampai dengan 18 Ya. ya. Jadi di situ berbicara ketika Paulus memberikan semacam nasihat ya kepada Timotius ya. Bang Rido sama Mas Aru tahu nggak Timotius itu siapanya Paulus? Siapa Bang? Lu tahu nggak? murid apa ya? Iya, betul. bener Ya. Bang. Jadi Aduh, untung Bang Rido yang ngejawab. Jadi itu Udah, Bang. salah satu dari ya katakanlah semacam anak asuh gitu ya. Oh. Iya. Ya, didikan dari Rasul Paulus. Nah, kita tahu bahwa Timotius ini adalah sosok yang digambarkan sebagai orang muda gitu ya. Tapi walaupun dia muda, dia sudah diberikan sebuah kepercayaan untuk melayani. Ya. Nah, di sini dalam kaitan bacaan kita saat ini Paulus paham betul bahwa dalam kemudaannya Timotius dia menghadapi pasti ada tantangan ya. Iya. Tidak mudah bagi seorang anak muda untuk ketika dia diberikan sebuah tanggung jawab yang besar. Betul. Artinya apa? Paulus tahu betul bahwa Timotius itu perlu penguatan, perlu juga Timotius itu selalu berusaha untuk memperlengkapi diri. Iya. Nah, Ha-ha. kira-kira nih menurut Mas Arus sama Bang Rido kan, anak-anak muda kita sekarang ini juga perlu nggak untuk diperlengkapi? Perlu sangat Pak. Perlu kayaknya. banget Perlu sih, ya. Iya. Ya. Perlu banget sih. Kenapa kira-kira? Tantangan apa sih yang dihadapi oleh anak muda sehingga kita merasa perlu nih untuk memperlengkapi diri kita? Apa ya? Gimana Bang? Menurut lu Bang? Perubahan zaman mungkin makin maju. Wah, ya. betul. Global. Ya. Ya. Terus teknologi mungkin Pak, kan sekarang perubahan zaman kan makin Betul. maju, semua istilahnya sekarang tuh udah Makin maju high tech cepat ya. Ya. Semua sudah Betul. banyak kecanggihan-kecanggihan. Ya, dan juga kan di era globalisasi ini kan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di belahan dunia lain itu secepat kilat itu kita tahu. Kita tahu. Iya, Ya, itu sangat yang- cepat Pak. Betul. Ditambah lagi gitu ya, berbagai akses informasi apapun sekarang bisa Didapatkan. didapatkan Secara cepat lagi ya, Pak, ya? Betul, melalui internet, sosmed dan Sosmed. lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga dalam situasi seperti ini dikatakan tadi perlu juga kita untuk diperlengkapi. Iya, Nah, seperti Paulus ya, walaupun saat itu belum ada handphone seperti saat ini, belum ada internet seperti saat ini, tapi kita tahu bahwa proses perkembangan zaman itu juga pada saat itu pasti ada, gitu ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Iya. Nah, sehingga Paulus merasa perlu nih untuk memperlengkapi Timotius. Nah, menarik sekali bahwa ini sesuai dengan apa yang menjadi tema kita, gitu ya.
yang disampaikan oleh Paulus, karena saat itu Paulus sedang dalam penjara, Iya. sedang di penjara. Nah, Paulus di penjara sekali lagi bukan karena kriminal ya, bukan karena dia berbuat suatu kejahatan, pembunuhan atau pencurian, tidak. Bukan. Tetapi Paulus di penjara karena Memberitakan firman. memberitakan firman. Iya. Wah, Mas Aru kayaknya ini Waduh. Baca dia kayaknya. Iya, terlintas tadi ada malaikat Iya. tuh, gitu kan. Hampir Oh. tidak percuma ya jadi Iya, itunya ya, Apa? jadi anak mantu. Ya. Iya, Sekali. iya, Harus betul. dong. Jadi betul gitu ya, bahwa saat itu dia di penjara karena Memberitakan pemberitaan firman, firman-Nya Iya. gitu ya. Nah, di sini tapi kita melihat bagaimana Paulus dia mencontohkan ya. bukan hanya sekedar dia mengajak Timotius Iya. untuk diperlengkapi, tapi dia juga mencontohkan Contoh. ya. Ya. Ketika dia di penjara, ya ketika dia meminta supaya Timotius membesuk dia gitu ya, melawat dia yang ada di penjara itu, menjenguknya, dia mengamanatkan untuk membawa, tadi dalam bacaan kita ada dua hal yang sangat penting yang diingatkan supaya dibawa oleh Timotius, apa itu? Apa Bang? Satu, Kitab-kitab jubah ya Pak. ya jubah, dan yang kedua kitab. Kitab. Nah, kitab ini kan berarti seperti buku ya, Ya, kitab ya, ini kalau seperti saya. buku gitu ya. Jadi jubah ini juga memang suatu hal yang sangat penting dalam masanya saat itu yang menunjukkan identitas seseorang Oh, gitu ya. gitu. Dalam Iya, kaitan iya. ini kita tahu bahwa Paulus dia juga adalah sosok bukan hanya rasul tapi juga dia adalah seorang guru gitu ya. Jadi di mana jubah itu juga sangat penting bagi dia, selain tentu saja tadi dikatakan kitab-kitab gitu ya, perkamen-perkamen gitu ya, perkamen. yang pastinya itu disampaikan oleh Paulus. Kenapa? Walaupun dia di penjara, betapa penting dia untuk terus bisa mengupdate gitu ya, Iya. mengupgrade juga Iya. gitu ya, wawasannya, pengetahuannya. Ya, dia dengan cara membaca Buku. membaca buku baca gitu. buku, Nah, iya. jadi Paulus mencontohkan itu bahwa Timotius pun juga harus seperti yang dia lakukan. Jadi tengah-tengah situasi, di tengah-tengah tantangan yang dihadapi oleh Timotius, Paulus mengajak supaya Timotius juga memperlengkapi dirinya dengan wawasan, dengan pengetahuan, yaitu dengan cara Membaca buku. betul membaca kitab-kitab, Iya. membaca pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan Iya, pada saat benar, itu. benar. Kalau dalam konteks kita ini saat ini adalah buku tadi ya. gitu ya. Jadi tadi dikatakan dalam tema kita apa? Membaca buku versus membaca ponsel. Ini godaannya gitu ya. Dan pastinya tidak mudah untuk anak-anak muda seperti jawaban tadi gitu ya. Betul. Ya, yang teman-teman kita ya umumnya sih pasti kita akan tergoda untuk Baca ponsel lebih dong, membaca Pak. Iya. ponsel. Ketika bangun pagi, apa yang dilakukan pertama? Udah cari handphone. Ya cari handphone Enggak, dulu. saya tidak. Wah. Bangun pagi saya Cari cari apa? air minum. Wah, Dulu sehat berdoa ya. gitu. Betul, Kok bagus. cari handphone Bang Depan Rido? pendeta harus gitu dong. Gimana? Jawabannya. Gimana nih tuntun? Betul. Tuh, Bang Rido bangun tidur Ini cari mah contoh ponsel. yang lain Contohnya, gitu Kalau ya. Aru benar contoh Terus yang lain lain. itu Ya. mungkin teman-teman jangan sampai Enggak seperti lah. itu Kayaknya ya. teman-teman kita ya, Enggak, enggak, anak-anak pemuda remaja wah, enggak. pemuda Tentu saja remaja ini tidak. kayaknya enggak begitu. Iya. Mereka pagi-pagi wah berdoa. Berdoa ya, pasti dosa pasti pasti begitu ya. Amin. Semoga begitu. begitu ya. Kok Harapan kita. ketawanya gitu, Bang? Harapan kita. Kadang iya. juga ada yang lupa. Oh, iya, gitu. iya, oke, Ya. oke. Ya, semoga tidak banyak lupanya ya. Iya Pak. Betul. Ya, jadi itu yang harus dilakukan memang gitu ya. Dan ini juga gitu ya, seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan kita tadi, betapa penting kita itu untuk membaca buku Iya, benar-benar. gitu ya. Nih, salah satu contohnya bahwa kita tidak usah kemudian anti terhadap teknologi, Betul, bukan berarti Benar. kalau begitu mas saya udah aja nggak perlu handphone, Nggak gitu perlu- juga. nggak Gitu gitu juga. gitu ya. Heeh. Karena apa? Karena melalui ini juga ada hal-hal yang Positif. positif kita yang benar. bisa kita lakukan Ya, gitu ya, betul. yang bisa kita Gunakan. pelajari Iya, gitu betul. ya di sini. Benar-benar. Nah, jadi- Contohnya Pak kayak apa? Sekarang tuh ada metode belajar baru yang kayak Betul. ruang guru. Itu Iya. salah satu contohnya buat adik-adik yang masih Betul. SMP, SMA. Hal yang positif salah Iya. satunya itu bisa. Ya, Dan itu. apalagi sekarang di tengah-tengah kayak ini kan apa? pandemi, Pandemi, ya, benar, masa aduh. pandemi ini. Di tengah-tengah pandemi terus kan belajar di rumah bukan berarti kita main game Ya. atau mungkin anak-anak yang Santai-santai. adik-adik yang lain tuh push rank. Nah, Nah, di sini bukan begitu. kita bisa manfaatkan gadget itu di Ya. sini. Dan bahkan
ibadah kita, Pak. Betul, Kita ibadah kita pakai. juga kan. Iya, pakai ibadah online. kita aja kan ibadah online. Jangan sampai gitu kan. kayak begini misalnya gitu Iya. ya. Ayo kita nih sekarang ibadah online nih pemuda remaja gitu ya. Iya. Padahal kan waktunya cuma berapa menit gitu Bang. Iya. Berapa menit kira-kira? Sekitar 25 menit. 20 menit Ibadah lah, sampai paling 1 gitu jam. ya. Paling 45. Iya, jangan sampai kita susah untuk Iya, menyediakan benar, waktu benar. itu. Betul, Pak. Ketimbang misalnya apa? Game online berapa jam Malah tuh? game yang Waduh, dari Ah. pagi sampai bisa. pagi. Jangan kayak begitu. gamers juga ternyata gitu dia, ya. Pak. Jadi kita Oh, harus enggak. memperhatikan Iya, apa betul, yang Pak. bisa kita lakukan. Jangan main game itu bisa berjam-jam gitu ya. Mungkin- Dengarkan anak-anak, dengarkan anak-anak. Ingat, Iya. catatan. Dengar- dengarkannya begini ya, tapi banyak kesini ya. Ke diri sendiri gitu, Pak ya. Iya. Dengarkan anak-anak. Ya, betul sekali itu, Pak. Iya, Anak-anak kita sekarang kayak gitu. Iya, Gimana? jadi kalau misalnya tadi ada waktu kita saat ini untuk bisa menggunakan handphone ini dengan bijak, ya Betul, dengan baik, Betul. saya kira itu juga penting. Apalagi tadi dikatakan bahwa ini juga sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperlengkapi diri kita. Iya. Iya, Ya. iya. Nah, dalam kaitan ini, nah ini juga yang sangat penting juga ya. Kita di sini ada banyak informasi, Betul. ada banyak hal yang bermanfaat bisa kita dapatkan dari sini gitu ya. Jangan game aja gitu Iya, ya. benar-benar, Nah, Pak. jadi sekarang boring, bosan gitu ya. Ini Iya. sekarang nggak ada aktivitas yang dari rumah terus, ya udahlah main game aja tuh. Nggak begitu gitu. Karena melalui ini juga ada banyak hal yang bisa kita Benar, pelajari, yang bisa kita bahkan juga memotivasi kita ya untuk bisa berkreasi mungkin ya, Iya. Bisa. untuk mendapatkan ide-ide Iya, yang iya, bisa iya. kemudian kita kembangkan, bisa sharekan. Betul. Iya, Nah, betul. salah satu juga nih saya ingin tunjukkan gitu ya, Apa tuh, Apa Pak? nih, Pak? bahwa di dalam melalui kecanggihan teknologi ini juga Mhm. di sini kita malah bisa tahu ya tentang bagaimana pentingnya terhadap buku itu sendiri. Nah, Oh. di sini ya di Mbah Google nih Oh, ya. Wih, bagus. Nah, saya menemukan ada hal yang sangat penting nih bahwa betapa tuh, pentingnya Pak? Apa membaca tuh, Pak? buku itu. Apa itu, Pak? Nah, saya bacakan ya. Oke, Pak. Di sini dikatakan, buku adalah jembatan ilmu untuk menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Bener nggak tuh? Nah, Oh, betul sekali. Pengetahuan benar, dengan Betul, kehidupan betul, nyata. betul. Jadi jembatan dia buku itu, Pak. Ya. Betul. Terus nih yang kedua, nih. Buku adalah liburan termurah yang bisa kamu beli. nah, tuh Pas. kan. Nah, buku adalah pesawat, buku adalah kereta api, buku adalah jalan harapan untuk orang-orang yang ingin berada di tempat lain. Nah, imajinasi dengan membaca kita bisa Iya. berimajinasi. Buku itu bisa jadi apa aja ternyata ya, Pak. Iya, Gitu bisa ya. jadi liburan Yoi, termurah benar, gitu ya. benar, Kita benar, Pak, mikirin benar, Pak. sekarang, Wah, tidak aduh terpikir. ingin misalnya pergi kemana, ke Paris gitu Iya. ya. Tinggal- Jangan kalau sekarang mah jangan ya, sama juga Nggak sama boleh, ya. dilarang. Pandemi Sama, juga iya, gitu harus, ya. harus ini Oh, harus ada iya. pandemi gitu. Kalau kan. kita ingin keluar negeri ya minimal sekarang kita baca aja Baca. bukunya ya. Iya. Nah. Ya, di sana ada apanya gitu ya. Ada yang menariknya, ada di situ juga bisa jadi informasi ke Iya, kita. iya, benar, gitu benar, ya. benar, Itu benar. liburan termurah. Betul. Benar, Nggak usah benar. ngeluarin banyak uang. Iya, Ya, iya, kan betul, gitu. Pak. Setuju, Pak. Apalagi nih dikatakan di di sini nih, buku adalah sumber ilmu terbaik bagi siapapun yang membaca. Betul. Yang membaca loh, Yang Pak membaca. ya. Yang membaca. berarti Ya kalau nggak Betul. dibaca ya Nggak percuma ada, gitu. gitu Betul kan. sekali, Pak. Betul. Nah, Benar, seperti Pak, juga Alkitab ini, Ya. gitu Benar, ya. benar, Yang benar. tadi dikatakan oleh Paulus bahwa betapa penting Timotius ini untuk membaca kitab. Kita. Ya, dan juga pengajaran-pengajaran. Hmm, Karena betul apa? sekali. Karena tugas Timotius berat. Dia sebagai pemimpin di jemaat, artinya dia harus punya wawasan yang Luas. yang luas gitu. Nah, oleh karena itu Paulus selalu menekankan baca ini. Makanya itu dia mencontohkan dulu. Contoh. Nah, artinya nih tanggung jawab berat nih untuk Bang Rido sama Mas Armo. Aduh. Saya sudah dapat, Pak, maksudnya. Nah, Ya, apa ya. itu? Kita sebagai yang lebih dewasa, lebih tua Ah. harus mencontohkan ke adik-adik kita. Nah, itu dia intinya. Saya tahu itu. Ingat ya Kakak Aru. Ingat ya, Bang kita Rido. contohkan. Kita contohkan. Nah, Nah, dan yang utama juga ya dikatakan dalam firman Tuhan kita saat ini bahwa yang penting adalah kita harus terus berusaha untuk memperlengkapi diri kita. Betul. Gitu ya. Setuju, Pak. Dengan cara bagaimana? Membaca firman Membaca Tuhan firman. gitu ya. Bagaimana lagi untuk misalnya kita di dalam mengantisipasi perkembangan zaman saat ini gitu ya. Dimana kita juga bisa memperlengkapi diri kita dengan wawasan dan pengetahuan yang dari manapun. Dari termasuk mana saja. dari internet gitu ya. Dari buku-buku dan sebagainya. Ya, untuk betul, Pak. menambah wawasan dan pengetahuan Iya, kita. benar. Setuju sekali, Pak. setuju. Begitu ya. Iya. Betul. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa memiliki
kemauan. Kemauan. Nah, kemauan benar, gitu benar. ya. Iya, iya. Keinginan kita untuk Hmm, membaca buku dan khususnya adalah firman Firman Tuhan. Tuhan. Oke, terima kasih Setuju. Pak atas Sama-sama. renungan dan juga sharingnya ya Bang ya. Jadi menambah wawasan Iya. kita ya. Ya. Jadi Buat teman-teman di rumah pun jadi ternyata anak Kristus itu harus gitu Iya. ya. Anak Tuhan itu harus kayak gitu, pintar. benar. Harus sering baca firman, Mm-mm. ponsel manfaatkan dengan baik. Jangan Jadilah cuman kerjaannya Game. main game atau apa, Jadi- TikTok. Nah. Jadilah anak-anak Tuhan yang bijak menggunakan ponsel. Mungkin sekarang itu ya Pak Ya. ya. Iya, Bijak juga benar. ya, Pak Ya, itu juga termasuk. gitu Oke, ya. terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk Semoga firman-Nya. bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan sehat selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Tuhan kita Yesus semua. memberkati kita. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki dua syafaat dan juga dua persembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agus. Silakan Bapak Pendeta Agus. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak Surgawi Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini, yang mengajak kami sebagai anak-anak muda untuk selalu mempersiapkan diri kami, memperlengkapi diri kami, baik itu dengan membaca buku yang sifatnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, terlebih juga di dalam kehidupan kerohanian kami, yaitu membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan selalu meneguhkan dan menguatkannya. Kami juga saat ini ya Bapa ingin berdoa untuk persembahan yang sudah kami nyatakan sebagai rasa syukur kami. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit, agar Tuhan melawat mereka, memberkati setiap upaya yang dilakukan, agar melalui itu rekan-rekan kami ini dapat pulih kembali, sembuh kembali ya Bapa. Demikian juga untuk mereka yang sedang berada dalam pergumulan, Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan mereka juga di dalam setiap keberadaannya. Kami juga ingin berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan selalu menambahkan sukacita, berkati agar kehidupan mereka semakin menjadi berkat, baik bagi Tuhan dan juga sesamanya. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk rekan-rekan kami yang mungkin saat ini masih mencari pekerjaan, rekan-rekan kami berkaitan dengan pergumulan di dalam proses pendidikannya, yang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan selalu meneguhkan dan menguatkan mereka. Apapun pergumulan yang dihadapi, kiranya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk proses upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 ini, agar Tuhan selalu menambahkan hikmat, terlebih sertai saudara-saudara kasih kami yang berada di garda terdepan di dalam menghadapi pandemi ini, agar Tuhan selalu melindungi dan menyertai mereka, bahkan juga kami semua, khususnya juga dalam setiap pelayanan-pelayanan melalui media online ini, agar kami juga selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih dan kemurahan Tuhan, hingga saat ini selalu memberi kami kesehatan, selalu memberi kami berkat yang mencukupkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami ingin sampaikan segenap doa-doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah.
dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.